Ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, di mana kita diingatkan bahwa hidup kita dituntun, diatur oleh dalam bimbingan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan orang yang takut akan Tuhan, maka hidupnya ketika ia mengalami masalah, persoalan, ketika mengalami pergumulan, tidaklah sampai jatuh ke jurang yang paling dalam. Sebab Tuhan menopang hidupnya, menopang semua pergumulan hidupnya. Firman Tuhan katakan pagi hari ini kepada kita, mendekati akhir zaman kesusahan besar, maka firman Tuhan katakan, satu, akan ada burung-burung gagak Tuhan kirim, yaitu berkat-berkat Tuhan akan datang dari siapapun ketika Tuhan berkenan akan segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah kita bawa di dalam doa maupun pekerjaan kita, maupun rencana kita, semuanya, maupun apa yang kita lakukan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Yang kedua, Tuhan akan menetapkan jalan hidup kita. Apa menjadi rencana kita, biarlah menjadi bagian dari rencana Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, di mana Tuhan tahu perjalanan hidup ini bahwa kita hidup berkenan di hadapannya. Firman Tuhan katakan, ketika jatuh dalam persoalan, baik pun di dalam iman kita, maka Tuhan akan menopang kita. Kita tidak akan dibiarkan jatuh sehingga tidak bisa bangun lagi atau bangkit lagi. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menopang hidup kita. Tuhan memegang erat tangan kita sehingga Bapa kita di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kepada hidup kita. Maka ini gambaran adalah seorang bapa kepada anaknya, di mana seorang bapa yang baik dia akan menggandeng tangan anaknya dan tidak akan membiarkan anaknya jatuh ke dalam lubang yang paling dalam atau masalah yang paling berat. Dia akan mengangkat kita, bahkan dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Inilah firman Tuhan untuk kita menjadi perenungan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Jangan lupa terus berdoa dan juga jangan lupa untuk terus mengucapkan doa Bapa kami di dalam setiap hari, maka Tuhan akan memperkenankan, mengizinkan hidup kita dilalui dengan doa. Maka akan diakhiri juga dengan doa dan iman. Ya, di sini kita belajar karena hidup ini tidak ada yang tahu berapa lama kita hidup. Kita hanya menjalankan tugas saja selama kita hidup di muka bumi ini. Dan sifatnya hanyalah sementara. Sebelum kita betul bersama dengan Tuhan di surga, kita dilatih di bumi ini untuk kita menjadi seorang Kristen yang mandiri, yang betul-betul takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau kita berkenan di hadapannya. Mari kita belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dalam persoalan apapun Tuhan hadir, sehingga kita bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan yang begitu luar biasa, yang menopang kita, yang terus kita maju di dalam rencana Tuhan. Mari kita langkahkan kaki kita di dalam rencana Tuhan dan kita belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Karena manusia bisa saja mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dia tahu apa yang menjadi rancangannya di dalam hidup kita, sehingga dia akan menetapkan yang terbaik. Melewati berbagai persoalan, bisa dilewati, saya percaya itu karena pertolongan Tuhan. Bukan hebatnya kita, bukan kuat gagahnya kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Saudara, ingatlah kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita hanyalah ciptaan. Oleh sebab itu, ciptaan harus nurut kepada Sang Pencipta. Kalau kita tahu Tuhan menciptakan kita, Dia rindu kita terus bersekutu dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui puji-pujian kita, melalui doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan itu sangat luar biasa. Dia akan memberikan apa yang dibutuhkan dan semuanya akan indah pada waktunya.
semuanya akan ada maksud dan tujuan Tuhan di balik proses kehidupan yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Belajarlah nurut patuh kepada Tuhan. Belajarlah untuk memberikan dirimu seutuhnya di hadapan Tuhan, terutama hati yang Tuhan lihat. Jadi Tuhan tidak melihat harta, Tuhan tidak melihat jabatan, Tuhan tidak melihat apa sih hidup kita, siapa sih kita. Tuhan melihat kerinduan kita di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, bahkan kita tidak akan jatuh tergeletak. Tuhan akan menopang hidup kita. Ini bukan hanya dinyanyikan sebagai pujian, tetapi ini merupakan langkah kita percaya bahwa Tuhan menetapkan hidup kita seturut dengan rancangannya. Dan Tuhan tidak pernah meleset di dalam setiap apa yang Dia rencanakan pada kita. Tuhan yang memberikan kita pekerjaan, Tuhan yang memberikan kita kesehatan, Tuhan yang membuka jalan kita, Tuhan juga yang memberikan kita napas hidup ini agar kita selalu dekat dan memuji Tuhan. Dan saya bersyukur kita sampai hari ini masih di dalam tuntunan Tuhan, dan saya percaya semua ada waktu Tuhan untuk kita bersama hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Untuk kita bersama menikmati rancangan Tuhan. Mari kita jalani proses ini dengan mengucap syukur dan kita katakan Tuhan itu sangat baik. Di tengah-tengah penderitaan dunia ini, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah dilema kehidupan, maka Tuhan akan campur tangan. Hidup ini tidak berjalan begitu saja tanpa campur tangan Tuhan. Karena kita sebagai manusia, kita hanya bisa menjalankan tugas. Sekali lagi, kita hidup hanya sementara saja. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini meneguhkan hati dan pikiran kita, agar kita selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita hidup di dalam rencana Tuhan yang indah. Tentunya pada akhirnya kita akan melihat dan kita akan mengalami satu proses yang dimana kita akan tahu Tuhan menolong kita. Oleh sebab itu, nyatakan Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita kuatkan hati kita agar kita hidup sepenuhnya. Taruhlah hidup kita, rencana kita, bukan rancangan manusia. Rancangan manusia bisa meleset, bisa gagal. Rancangan manusia bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi rancangan Tuhan pasti itu yang terindah, pasti itu yang terbaik. Itulah kenapa Tuhan perizinkan sampai hari ini kita masih bisa ibadah dengan ucapan syukur. Saya percaya kalau Tuhan yang memberi, maka Tuhan akan berikan kita kesanggupan. Tuhan akan berikan kita mental yang kuat untuk bisa hidup yang menata hidup dengan baik. Dan juga Tuhan akan memberikan tuntunan-tuntunannya. Teruslah berdoa di dalam setiap aktivitas kita. Di tengah-tengah kita bekerja, katakan Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya masih bisa kerja, saya masih bisa sehat. Itu semua bukan karena kuat gagah kita. Bisa dibuktikan, silakan saudara lihat di rumah sakit. Masih banyak orang yang sakit. Uang, kekayaan tidak menjamin saudara hidup sehat selamanya. Uang dan kekayaan tidak menjamin saudara hidup yang harus terus bahagia. Tapi sukacita itu lebih dari kebahagiaan dunia ini. Amin. Sukacita yang dari Tuhan. Bisa merasakan betapa indahnya Tuhan. Merasakan satu kelegaan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan hidup dalam tuntunan-tuntunannya. Mari kita mengucap syukur kita masih hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita masih menyempatkan waktu kita setiap hari Minggu kita ibadah. Bukan karena kita mau bangga-banggaan bahwa saya pergi ibadah. Tetapi di hadapan Tuhan kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau menikmati kerinduan bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Memuji Tuhan, berdoa bersama, dan juga firman Tuhan yang nyatakan. Kita memberikan persembahan yang terbaik. Karena persembahan yang terbaik adalah ketika kita mau melakukan firman Tuhan tersebut. Rela hati. Segala sesuatu saya percaya semua mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa.